Aku nih Kak nih, aku mau nanya nih Kak. Boleh. Jadi nih, Kakak kan langsung megang IG-nya sendiri kan? Iya. Heeh, jadi mungkin Kakak pasti tahu kali ya, jadi kalau menurut Kakak tuh IG Moist Coffee itu aktif gak sih interaksinya sama followers? Oke. Oke. Aku jawab ya. Untuk interaktifnya itu ya. Nah, kalau Mhm, interaktif kayak aktif nggak sih sama followers? Kalau misalnya yang DM masuk, itu tuh biasanya orang yang mau order. mhm, Terus kalau yang interaktif, itu kita biasanya siapin question box sama polling-polling gitu kalau bikin Insta Story. Jadi tergantung konten apa yang kita up gitu. Kalau misalnya yang oh, kalau interaksi gitu kan nggak harus lagi membalas Jum. ya. Itu kayak likes, komen, atau share gitu juga masuknya ke interaksi gitu. Kalau di data Instagram itu lumayan banyak karena kita rajin untuk promosiin IG Moist Coffee juga sih. Tuh. Mmm, oke oke oke. Nah, menurut Kakak juga tuh konten apa aja sih yang paling banyak dapat respon dari para followers Kakak atau dari para audiens? Konten apa ya? Itu waktu itu aku nggak tahu kenapa malah yang rame itu yang Moist popping up buat di acara Depok. Jadi Oh, eh, kayaknya kontennya karena masuk algoritma terus mhm, muncul di FYP orang mungkin ya karena di satu desain flyernya. Terus ya itu sih yang paling rame. Tapi kalau untuk yang interaktif itu tuh belum banyak sih. Tapi yang menurut aku kayak banyak itu tuh yang bikin reels, mhm, terus yang aku bikin-bikin kopi, mhm, itu sih. Sama yang varian kopi-kopinya yang video pendek, terus tut ada varian matcha, varian tiramisu, varian varian lain sama aku kayak nuangin kopinya gitu. Itu kayaknya lumayan apa ya? Lumayan menarik perhatian karena edit-editan videonya mungkin ya. iya sih, bukan cuman edit-editan video doang sih, kayaknya emang orang-orang kalau bikin video, bikin kopi kayak gitu tuh emang menarik aja sih. Iya, Kayak karena ada hal penasaran. seru tersendiri, iya. Iya, iya. Oke, next mungkin, menurut Kakak nih, kan aku lihat di IG-nya tuh kayak banyak tuh kayak desain-desain visualnya tuh, terus kayak warna-warna feed-nya kan. Nah itu tuh, penggunaan desain visual sama warna feed tuh ngebantu narik perhatian audiens gak sih? Menurut aku ngebantu banget sih ya, karena aku di sisi audiens ngelihat brand lain pun lumayan perhatiin kayak konsisten warnanya, Mhm, kayak brand mereka itu eh apa sih kayak yang ditonjolin itu ada satu identitas lah. Jadi aku ngebentuk Moist Coffee juga identitasnya berwarna merah, biru, sama krem atau broken white gitu. Dan itu berpengaruh kayak hmm, orang tuh pada ada yang menilai juga dari feeds-nya gitu kayak kok Instagram Moist Coffee bagus sih gini 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 gitu. Jadi menurut aku itu menarik audiens juga sih. iya sih jadi seneng aja sih lihatnya, Iya, karena jadi kalau betah. kalau brand acak-acakan untuk sesuatu yang informatif juga gimana ya susah gitu untuk informasi diserap sama audiensnya. Misalnya kayak layoutnya nggak tahu arahnya mau kemana, misal tulisan teksnya ada di mana, terus infonya ada di slide sebelahnya. Jadi kayak mau dibawa kemana tuh infonya tuh nggak to the point gitu. Susah sih menurut aku kalau kayak gitu. Jadi mager juga sih ngelihatnya kalau acak-acakan kayak gitu mah. Ya, betul. Oke, menurut Kakak nih, eee, seberapa efektif sih penggunaan dari fitur IG kayak highlight, reels, story, atau kayak mungkin naruh link WhatsApp di bio gitu-gitu, itu seberapa efektif, Kak? Itu sangat efektif karena kalau
audiens ngeklik profile kita, di bio-nya kosong, nggak ada nomor WhatsApp, terus di DM juga kan orang takutnya kayak takut nggak dibaca gitu ya. Ya, Jadi sangat penting untuk taruh informasi-informasi di bio, lokasi, link WhatsApp. Jadi orang tuh langsung kayak, oh yaudah gue, aku order lewat WA ini aja deh biar fast respon. Karena WA kan ya dikenalnya untuk balasan-balasan cepet kan iya dibanding betul. DM Instagram. Ya betul kayak begitu. Terus kalau untuk highlight itu tuh penting juga untuk kita ngebentuk apa ya, pandangan audiensnya, karena audiens kan nggak melulu yang followers lama, tapi tetap ada yang ngeklik profile kita audiens baru gitu kan. Jadi harus banget lah dibentuk highlight, misalnya kayak review dari customer, atau kalau aku bikinnya ya they said gitu ya, kayak review para para customer yang udah beli, terus juga review highlight tentang konten-konten Moist Coffee itu tuh harus dibikin kayak highlightnya tersendiri, karena biar orang lihat-lihat juga konten-konten apa yang udah kita up sebelumnya gitu. Oke, oke Hmm. deh. Oke, next. Aku pengen nanya, menurut kakak nih, IG Moist Coffee itu udah konsisten belum buat ngunggah kontennya? Oke. Untuk konsisten sih kan tadi aku sempat bilang ada apa ya? Ada jeda gitu ya, libur. Ya, Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya tuh udah konsisten, udah bikin jadwal juga untuk 2 kali seminggu itu ya untuk upload. Tapi kali ini karena banyaknya kegiatan tuh jadi belum konsisten, atau bahkan belum, untuk mulai laginya tuh masih belum. Jadi ya harapannya bisa konsisten lagi kayak kemarin-kemarin gitu. berarti kayaknya udah butuh admin gak sih? Aduh, aduh, kayaknya iya deh butuh. Boleh lah, nanti aman. Oke, internship ya. Iya, oke. Next, Hmm. gimana sih strategi kakak nih megang akun Moist Coffee itu buat ngebangun kedekatan sama para pelanggan kakak? Membangun strateginya. Iya, strateginya. Karena ini tuh aku dapat strategi ini dari mata kuliah apa ya? Industri media kreatif Hmm, sama Bu Astri. Itu tuh kita diajarin branding, ngebangun branding itu nggak cuma kita jual produk, tapi harus ada awareness-nya, terus harus ada informasi yang mau kita bawa, terus juga harus interaktif, kayak nggak yang boring kita harus melulu kayak promoin gini harga segini gini 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 gitu. Itu nggak harus kayak gitu. Jadi penting banget untuk ngadain kayak awareness, misalnya kopi itu ada yang arabica, ada yang robusta, ada yang yang minim bikin asam naik, itu tuh masuk kayak konten-konten yang interaktif. Jadi nggak melulu tentang promosiin kopinya, terus harganya berapa, nggak melulu tentang itu. Jadi strategi yang kita bangun itu tuh nggak apa ya, nggak to the point ke produk, tapi hmm, bangun dulu si Moist Coffee ini tuh apa sih, Moist Coffee ini tuh apa yang beda dari yang lain. Terus juga harus informasi-informasi selain produk kita juga bisa diselipin gitu, biar nggak melulu tentang jual produk dengan to the point gitu, nggak yang ya pokoknya tau lah ya maksudnya, kayak ya, jual ya udah jualan doang, nggak ada interaksi apapun gitu. oke. Ya. Next, mungkin aku pengen nanya lagi. eh Kalau misalkan berarti akun kakak ini selain fokus buat promosi produk juga fokus buat ngebangun hubungan sama audiens kan ya? Iya betul. Oke, apalagi ya? eh oh iya, menurut kakak tuh engagement akun Moist Coffee itu udah cukup baik belum sih buat kayak ukuran UMKM gitu?
engagement Moist Coffee ya. Kalau untuk ukuran UMKM yang baru-baru sih kayaknya lumayan, tapi belum belum sampai di tahap better lah, belum. Karena kita juga masih merintis gitu untuk rajin-rajin up konten karena followersnya juga masih 98, belum genap 100. Terus tapi yang penting ya udah ada informasi produk, udah ada branding tersendiri dari bikin akun Instagram pun itu udah sebuah progres lah menurut aku ya untuk suatu UMKM kecil atau usaha kecil. Jadi untuk melangkah berprogres aja menurut aku udah better dari sebelumnya daripada kita nggak ngelakuin apapun gitu. Betul. Masih mungkin cukup sih Kak dari aku. Oke. Nih, kan Kakak udah berapa ini sih udah lama kan ya? Lumayan lama ya megang IG-nya kan. Tahunan. Aku pengen tahu sih strategi apa yang bisa Kakak lakuin biar engagement akunnya tuh jadi meningkat gitu. Strategi ya. Iya, betul. Strategi aku biasanya kayak minta tolong. Kan aku anak TVP juga ya. Nah, kadang aku bawa juga di komunitas itu. Nah, terus Cici. Terus aku bikin konten lah sama mereka. Mereka kan suka rame gitu ya. Jadi biasanya strategi ngerame ini kayak gitu sih. Misalnya kayak konten yang udah pernah aku up, satu kata untuk Moist Coffee gitu-gitu. Itu rame juga sih. Karena dari mereka yang ada yang in frame itu bakal nge-repost juga itu. Terus ya bikin rame. Siapa tahu kayak masuk algoritma juga kan, kayak orang suka yang fun-fun juga kan untuk branding-branding Betul. produk gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih.